Di sini kita pilih jawaban singkat aja dulu, seperti itu, sampel ya. Kemudian kita tambahkan lagi tanda plusnya. Pastikan ketika ingin menambahkan jawaban di bawahnya, kotak yang Anda pilih ini aktif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video tentang Google Apps kita atau Google Suite, yaitu kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara menggunakan Google Form ya. Mungkin teman-teman sudah pernah sering menjumpai apa itu Google Form, yaitu sebuah formulir e-formulir atau elektronik formulir yang digunakan untuk menampung sebuah input data tertentu ya, seperti itu. Oke, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, teman-teman harus masuk dulu ke Google Drive-nya teman-teman ya. Jadi harus login email dulu, kemudian ketik aja drive.google.com seperti itu. Nanti kalau sudah silahkan, ini tampilnya seperti ini ya teman-teman ya, seperti biasanya. Teman-teman nanti boleh langsung bikin dulu aja folder ya, klik baru, terus kemudian klik folder, kita kasih misalnya namanya Google Form seperti itu ya. Oke, ini sudah muncul foldernya, terus kita buka saja. Cara membuat yang pertama bisa dengan menekan tombol baru, kemudian di sini ada Google Formulir atau Google Form, kemudian kita pilih formulir kosong aja ya di sini ya. Atau kalau yang mau di arah tengah ini bisa klik kanan, kemudian klik Google Formnya aja, nanti akan otomatis langsung ditampilkan sebuah jendela baru di browsernya tentang Google Form ya. Oke, di sini ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama yang di bagian menu bar, di sini adalah nama formulir Anda. Kemudian di sini ada untuk tema pilihannya. Jadi kalau headernya nanti mau diganti gambarnya, bisa teman-teman ganti di sini. Kemudian di sini adalah pratinjau, nanti sebelum teman-teman kirimkan formnya, jadi bisa dicek dulu. Kemudian di sini beberapa setelan yang nanti bisa disetting terhadap form kalian. Kemudian ini adalah tombol untuk mengirimkan form kalian. Kemudian di lainnya adalah beberapa settingan tertentu ya. Oke, itu aja dulu. Yang pertama kita akan bahas bagaimana membuat atau menamai formulirnya ya. Ada dua cara untuk menamai formulir. Pertama, yang di bagian header formnya kita berikan nama dulu ya, misalnya gini, formulir data peserta seminar atau workshop gitu ya. Oke, misalnya nama formulirnya adalah formulir data peserta seminar, workshop, atau pelatihan. Nah, agar nama formulirnya itu sama teman-teman dengan ini ya, kita tinggal mengklik saja ini, diaktifkan saja, nanti akan otomatis mengikuti dengan judul header dari formulir kita ya. Jadi kita tidak perlu di sini kita mengetikkan lagi, jadi tinggal diklik aja, nanti akan otomatis tersimpan, akan otomatis sama dengan data headernya. Oke. Kemudian di sini adalah deskripsi formulir. Ini adalah opsional, jika ingin diisi misalnya tentang apa sih formulir itu bisa dijelaskan di sini ya. Penjelasan tentang formulir. Oke, berikutnya teman-teman, ini adalah header dan ini adalah bagian dari body atau
konten dari atau isi dari formulir kita ya. Di sebelah kanan Anda di sini ada beberapa tombol yang bisa digunakan. Yang pertama adalah plus. Ini tanda plusnya adalah nanti menambahkan pertanyaan. Kemudian ini ada mengimpor pertanyaan dari form Anda yang terdahulu. Kemudian ini menambahkan judul atau deskripsi seperti ini ya. Ini bisa ditambah di situ. Kemudian ini ada menambahkan gambar. Jadi misalnya kalau ingin membuat soal yang ada gambarnya bisa digunakan fitur ini ya. Seperti itu. Ini ada menambahkan video dan ini terakhir adalah menambahkan bagian atau section. Nah, nanti akan kita praktekkan masing-masing ya. Oke. Yang pertama misalnya teman-teman kita adakan misalnya sini nama ya. Kita isi nama aja. Nama di sini ada pilihan kita mau isiannya nanti kira-kira isinya seperti apa ya. Kalau jawaban singkat berarti kira-kira jawabannya itu tidak terlalu panjang. Kalau paragraf nanti jawabannya itu bisa panjang sekali. Ini ada pilihan ganda, ada centang, ada drop down. Upload file, skala linear, kisi pilihan ganda, dan petak kotak centang, tanggal, dan waktu. Oke. Di sini kita pilih jawaban singkat aja dulu. Seperti itu. Sampel ya. Kemudian kita tambahkan lagi tanda plusnya. Pastikan ketika ingin menambahkan jawaban di bawahnya, kotak yang Anda pilih ini aktif ya. Nah, kalau seperti ini kan aktif. Oke. Kemudian misalnya di sini nomor telepon ya. Nomor telepon ini jawaban singkat saja juga seperti itu. Kemudian ini misalnya karena ini temanya workshop berarti ini pilihan ya. Pilihan pelatihan atau workshop seperti itu. Di sini kita bisa gunakan opsi pilihan ganda atau juga bisa menggunakan kita di sini pilihan ganda ya. Oke, pilihan ganda. Misalnya di sini karena Google Suite berarti ada beberapa aplikasi Google, misalnya sini Google Docs. Di sini ada Google Slide ya. Jadi untuk menambahkan opsi tinggal teman-teman klik aja di kolom tambahkan opsinya di sini ya. Atau dengan menekan tombol tab juga bisa nanti beberapa kali sampai kursornya masuk di kolom tambahkan opsi. Kemudian ada Google Form. Ini ada Google Spreadsheet ya. Terus ada juga Google Keep namanya dan lain-lain ya. Ini untuk contoh 1 2 3 4 5 aja udah cukup. Oh ya, kemudian lupa tadi ya teman-teman. Kolom wajib diisi ini artinya mewajibkan nanti pesertanya wajib mengisi data tersebut ya. Kalau ini tidak kita centang atau tidak kita aktifkan berarti itu bisa dilewatkan. Oke. Ini juga wajib diisi. Di sini ada tombol hapus. Jika misalnya pertanyaan ini tidak diperlukan lagi, teman-teman bisa menekan tombol hapus. Kemudian ini ada duplikasi, artinya menduplikasi pertanyaan di nomor ini ya. Misalnya nanti mirip-mirip ada ABCD-nya atau opsinya, teman-teman bisa gunakan duplikasi ya. Oke. Ini misalnya pilihan pelatihan sudah, misalnya kita akan tes lagi untuk drop downnya nanti file ya, kita akan upload foto misalnya seperti itu ya. Ini kita tambahkan dulu ke bawah, kemudian upload foto misalnya seperti itu. Di sini kita akan pilih teman-teman upload file di sini ya. Jadi nanti ketika mereka mengupload file mereka akan diwajibkan untuk mengupload. Nah, jadi kita harus pakai ini. Oke, nah nanti akan muncul pemberitahuan seperti ini, izinkan responden mengupload ke file ke drive. Jadi nanti responden kita akan bisa mengupload foto mereka ke Google Drive kita ya. Ini tekan tombol lanjutkan. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah terbentuk ya.
Di sini teman-teman kita bisa membatasi isinya, misalnya izinkan hanya file tertentu. Nah, kita misalnya kita centang, nanti akan pilih ada dokumen, spreadsheet, PDF, video sampai ke audio. Nah, karena ini foto, mungkin bisa kita batasi jadi hanya yang berupa misalnya ada gambar saja atau yang berupa PDF. Nah, kita pakai yang gambar saja ya di sini ya. Oke. Kemudian jumlah maksimum file. Jadi responden kita nanti bisa mengupload berapa file ya gitu ya. Karena gambar kita bisa set 1, tapi kalau misalnya perlu banyak, teman-teman bisa pilih dari 5 dan 10 ya. Nah, itu. Kemudian ukuran file maksimal. Nah, di sini kira-kira gambarnya maksimalnya berapa? Ya, teman-teman bisa setting di sini apakah 1 MB, 10 MB atau sampai 10 GB. Nah, ini kita karena foto kita cukup 10 MB aja ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian ini wajib diisi. Kemudian misalnya kita tambahin, kita akan membuat form dengan rincian pilihan ini masuk semuanya ya, seperti itu ya teman-teman ya. Tadi paragraf ini berarti tadi ketinggalan berarti ya. Nah, kita aktifkan dulu di nomor telepon. Nah, ini misalnya tadi ada ketinggalan teman-teman, misalnya alamatnya gitu ya. Nah, teman-teman aktifkan dulu di telepon, kemudian plus tanda plus, maka di bawah telepon akan muncul. Nah, ini kita pakai alamat. Alamat ini bisa kita pakai paragraf atau jawaban singkat ya. Itu opsi saja ya teman-teman. Tapi kalau bagusnya sih kita pakai paragraf aja, karena jawabannya itu bisa nanti sangat panjang ya. Gitu. Jadi ini paragraf. Ini sudah jawaban singkat, telepon jawaban singkat, alamat paragraf. Pilihan pelatihan ada pilihan ganda, upload foto sudah menggunakan upload. Kemudian berikutnya tadi sudah ya. Kita akan coba pakai terakhir untuk memaksimalkan fungsi kotak centang ya. Di sini kita bisa buat misalnya pernyataan gini teman-teman ya. Misalnya ini pernyataannya, saya bersedia mengikuti kegiatan seminar workshop sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti ini. Nah, di sini kita pilihannya adalah kotak centang ya. Ya, saya bersedia. Nah, saya seperti ini, kita tambahin seperti ini aja. Jadi nanti ketika dia mencentang, artinya si pesertanya nanti akan mengikuti kegiatan seminar dan workshop sesuai ketentuan yang berlaku pada saat seminar. Nah, kira-kira seperti itu ya contohnya ya. Untuk contoh lain misalnya untuk skala linier, kisi, petak, dan lain-lain, itu bisa nanti teman-teman explore. Oh ya, ketinggalan misalnya teman-teman perlu tanggal lahir ya, karena tadi sampelnya ini ada masalah tanggal dan waktu, kita boleh tambahin di sini ya. Misalnya di bawah nama ya. Di bawah nama teman-teman tekan tambah lagi di sini. Misalnya ini tempat lahir dulu ya, tempat lahir misalnya ini pakai jawaban singkat udah benar. Nanti biasanya ini teman-teman otomatis akan dibuatkan oleh Google sesuai dengan contoh pertanyaan ya. Oke, ini tempat lahir, terus tanggal lahir saya seperti ini. Oke, nah nanti akan otomatis nih diisikan tanggal juga nih sama Google karena sudah ada menyangkut tanggal ya. Nah, itu salah satu kemampuan intelligence-nya dari Google seperti itu. Oke, sini ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor telepon, alamat, pilihan pelatihan, kemudian foto dan konfirmasi kesediaan untuk mengikuti. Oke, ini untuk form sederhananya sudah bisa teman-teman akses ya, sudah bisa teman-teman berserahkan ke responden kita.